Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita next. Kita next. Ada seseorang yang saat ini sedang menantikan kehadiran kamu. Dia kangen loh, pingin happy-happy sama kamu, pingin bersenang-senang sama kamu. Intinya ya pengen ketemuan lah ya. Oke, kalian di sini hubungannya masih baik kok, masih sering komunikasi, cuman orangnya memang sedikit banget ya gitu. Kalau ngehubungin kamu nggak selalu, sehari itu bisa cuman sekali doang chatnya. Tapi orang ini lagi kangen loh sama kamu, lagi kepingin ketemu ya. Dia lagi kesel sama kamu, bete sama kamu kayak gak punya pengertian gitu sama dia ya. Dia kayak gitu tuh artinya dia lagi pingin dapat respon, dapat perhatian dari kamu. King of Pentacles ya. Jadi kalau dia sedikit sekali ngechat kamu harusnya sadar gitu bahwa dia ini lagi membutuhkan sesuatu yang lebih dari kamu. Intinya dirayu dong gitu. Ya jangan dicuekin. Di sini sebetulnya memang cuman sikapnya aja kayak gini yang bikin kamu pasti juga bertanya-tanya dan kayak nyebelin ya. Mungkin diajakin ribut teman-teman, karena King of Swords ini dia butuh komunikasi tapi dia pinginnya kamu ngeduluin gitu loh ya. Ini perempuan ataukah ini laki-laki, yang jelas kamu ini adalah pinter banget bikin suasana yang bete itu jadi ceria, humoris, enak lah gitu ya. Di sini dia lagi menanti-nanti hal tersebut, kepingin ngobrol sama kamu. Ada King of Pentacles ya, dia nunggu kamu, kepingin, ya intinya nggak sabar gitu, pingin diapa-apain sama kamu. Ya serius beneran ini. Kok kamu agak rese kali ya, di King of Swords kamu sama dia ini punya sifat yang sama. Kamu juga sebetulnya pengen ngobrol tapi kamu nunggu dia aja sih gitu. Dia juga kayak gitu ke kamu ya. Kalian punya satu keinginan yang sama tapi sama-sama cuman bisa saling pantau aja dan saling menunggu, nggak ada reaksi di antara kalian berdua ya. Mungkin salah satunya nggak mau dijadikan last apa ya, last scene gitu ya. Orang nggak apa sih, kamu selalu dijadikan chat terakhirnya dia gitu. Jadi pada saat kamu kirim chat, udah aja gitu sama dia, nggak dibales lagi gitu. Harusnya dia bales. Jadi kamu males ya ngehubungin dianya nih. Ya udahlah, kayak dia aja memperlakukan kamu seperti itu. Jadi kamu di sini cuman bisa, ya udahlah, akhirnya ngikutin cara dia memperlakukan kamu. Padahal di sini kamu sama dia sama-sama sering memperhatikan, dia kepoin kamu kepoin dia gitu ya. Cuman memang kalian berdua ini sebetulnya kalau aku lihat di sini dia lebih bawel ya dari kamu. Tetapi bawelnya ini banyak gengsi. Ada King of Swords, banyak ketahan sama gengsinya karena ngerasa ngebanggain diri dan lebih baik dari kamu. Kita di Empress ya, kita lihat bahwa seseorang ini walaupun punya karakter yang nyebelin gitu ya, terus terbilang mungkin kamu sering banget mengacuhkan dia, bahkan berkali-kali untuk buat peringatan sama orang ini, tapi kamu nggak pernah bisa kan. Nah, aku dapat kartu ini loh, dia ini ngerasa udah nyaman banget sama kamu. Saking nyamannya makanya dia ini bisa berbuat apapun ke kamu ya. Dia nggak peduli kamu mau marah, dia nggak peduli kamu mau seperti apa. Yang jelas dia membuat kamu sedih, membuat kamu menangis, membuat kamu jengkel, ya dia mah happy aja gitu. Kenapa? Dia udah nyaman sama kamu. Dia kayak gini nih emang udah biasa ya. Udah biasa dia melakukan hal ini, tapi kalau aku lihat mungkin itu semua karena bentuk kenyamanan dengan kamu, dan itu semua dia lakukan karena sebetulnya dia pingin diperlakukan lebih konyol lagi dari dia memperlakukan kamu gitu ya.
Tipe orangnya seperti apa? Kalau aku lihat di sini orangnya romantis sih ya, romantis, humoris, tapi memang banyak gedeknya atau kamu pasti banyak beteknya gitu kalau aku melihat di King of Swords di sini lebih lebih gede, lebih apa ya, energinya aku ngerasa ketarik banget ke sini bahwa si orang ini nih emang, mendiskriminasi kamu banget ya. Jadi kamu di hubungan ini tuh seperti dikendalikan oleh dia, ya. Jadi si King of Swords yang bawel tapi juga sangat cuek gitu, tapi cuman bawelnya ke kamu doang, tapi dia cuek ke orang lain. Dan King of Pentacle di sini dia emang mata duitan, dia juga pengatur apa yang kamu hasilin aja pasti dia yang ngatur, tapi semua selalu ada kebaikan ya di dalam aturan yang dia buat. Dan orangnya juga energik gitu, dan orangnya enak banget buat kamu mungkin bercanda, diajak sharing, bisa kecanduan sampai mungkin berjam-jam lamanya, mungkin kamu betah ya ngobrol sama dia. Begitu juga dengan dia, tetapi pikirannya dia selalu melayang-layang saat sedang ngobrol atau dekat sama kamu. Karena di sini aku merasa di hubungan ini dia memang ya kalau lagi ngobrol tuh pikirannya dia nggak fokus gitu. Orangnya nggak bisa fokus, bercabang-cabang. Mungkin karena dia punya kesibukan, jadi pengen cepet-cepet selesai ngobrolnya, tapi kamu betah sama dia, bisa lama gitu ngobrol. Tapi kalau dia enggak, kayak pengen buru-buru gitu selesai. Ini mungkin yang bikin kamu sama dia sering salah paham ya, sering pengen apa ya, kamu mau emosi tapi kamu udah ngerasa udah kebiasaan ya marah terus sama dia. Tapi ya mau gimana lagi, pada akhirnya kamu sering debat ya. Walaupun kamu di sini sering menang, dia kalah, tapi dia nggak pernah marah sama kamu sekalipun. Walaupun marah cuman hari itu juga, nanti sore untuk, atau misalnya gini, kalau pagi kamu marahan sore udah baikan, atau sore marahan malam udah baikan, jadi cepet banget gitu ya. Dan orang ini juga nggak seneng, nggak suka menyimpan dendam gitu, tapi emang tipenya kayak gini. Tipenya kayak gini ya. Sebetulnya dia lagi sedih guys, kenapa dia nggak pernah fokus kalau lagi deket sama kamu, kepikiran sesuatu yang saat ini membuat dia gelisah. Jadi dia ngerasa mungkin ada ancaman, ada sesuatu masalah yang membuat nama baiknya ini tercemar, reputasinya rusak. Jadi dia mungkin ya gitu, kurang energi, kurang bergairah yang mungkin biasanya kamu habis ya dikerjain, atau kalau deket sama dia dia bener-bener physical touchnya itu kayak emang orangnya apa ya, seromantis itu sama kamu gitu ya, perhatian banget. Tapi belakangan ini dia nggak pernah nyimak, nggak pernah perhatian sama kamu, dia selalu fokus dengan pikirannya. Kamu pasti memperhatikan dia ya, ngawang-ngawang itu kemana, tapi kamu juga mungkin sudah sering berdebat di sini, sebenarnya apa sih yang dia pikirin. Mungkin di situ juga keluar rasa sedihnya kamu merasa cemburu, mungkin berprasangka hal-hal lain yang sedang dia alami ya, yang membuat yang membuat sikap dia ke kamu cenderung seperti kayak nggak asik, nggak hangat, nggak romantis gitu. Pada akhirnya kamu sering sedih di sini dan sering menjaga jarak ya. Dan aku ngerasa juga dia memang butuh waktu untuk sendiri, dia sedang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dalam hal pekerjaan. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu di fake of one di sini juga bisa diartikan, digambarkan bahwa seseorang yang sedang berdiding sama kamu ini, orang ini lagi kepikiran soal kerjaan ya, ada tanggung jawab yang ingin dia selesaikan namun nggak bisa tepat waktu, bikin dia itu akhirnya hatinya nggak tenang ya, dia overthinking juga, khawatir nama baiknya ini tercemar, reputasinya gitu. Dia benar-benar orang yang menjaga reputasi nih, karena ada King of Swords ya dengan King of Pentacles.
Jadi, tidak mau ya ada orang lain tuh yang bisa merendahkan dia, tapi ini memang atas kesalahannya dia, keterlambatan atau kekurangannya dia, membuat diri dia tuh kayak, merasa kayak gini teman-teman, takut ya, takut orang lain tahu, takut dia benar-benar bermasalah besar, karena selama ini dia benar-benar menjaga, ya berusaha untuk selalu memperlihatkan dirinya baik gitu, memperlihatkan dirinya selalu tidak terlihat ada masalah di depan orang banyak, tapi ternyata pada kenyataannya sebetulnya dia menyimpan sebuah permasalahan yang susah banget buat diselesaikan, dan hal ini sudah terjadi sejak lama. Dan kamu mungkin juga sudah tahu ya, dia sedang mengalami hal seperti itu. Dia nggak bisa bicara sama kamu tentang masalahnya ini, mungkin sering banget dia bicara ke kamu, sering banget berkeluh kesah. Jadi saat ini memang dia lagi kepingin sendiri dan kepingin banyak menghabiskan waktu sendirian. Dia pengen buat introspeksi diri, dia pengen mungkin cari ide atau cari jalan nih ya, agar diri dia ini bisa kembali seperti semula. Dia sebetulnya nggak suka nih di situasi yang membuat dirinya ini harus bersembunyi dari dunia luar ya. Pada akhirnya dia sering, mmm, apa ya, kalau kulihat nih, lebih seneng kayak, mengeksplor doa-doa sih kalau aku lihat ya. Kalau di The Hermit dan The Moon di sini ya, jadi dia punya sebuah, cara gitu untuk bisa membuat jiwanya tenang ya, dia banyak, mungkin bermeditasi, atau belakangan ini lagi rajin ya untuk berdoa, tapi pengen sendirian gitu, lagi fokus banget ada sesuatu target yang ingin dia capai. Karena dia di sini sudah sepertinya ya, di The Moon di sini dia sedang terlibat sebuah masalah yang ini membuat mentalnya down atau rusak ya, energi pikirannya ini terganggu, dia nggak bisa fokus gitu, ini sulit tidur di malam hari juga, nggak bisa fokus teman-teman. Jadi kalau kerja ini ide-idenya tuh buyar gitu, hilang. Jadi apa yang ingin dia sampaikan ke orang tuh nggak bisa tersampaikan, terus kerjaan yang ingin dia apa yang ingin udah dia ini ya, udah dia planningin, tapi tuh nggak pernah sesuai dengan kenyataan ya, hasilnya itu kok selalu di luar nalarnya dia gitu loh. Seperti kayak dia ngerasa ada seseorang yang mengerjai ya. Ini hanya alam batin yang bicara kalau dia ini sedang mengalami sebuah eh, perasaan di mana dia ini nggak bisa fokus dengan siapapun. Dia sedang ngobrol mungkin juga sama kamu, atau mungkin juga sama orang tuanya, atau siapapun yang deket sama dia nih, kalau lagi ngobrol tuh dia nggak bisa fokus dengan orang yang diajak ngobrolnya. Kayak seakan-akan dia tuh apa ya, pingin sendiri, pengen melamun gitu loh. Ini teman-teman juga boleh bantu ya, mungkin dia lagi ada permasalahan dengan orang atau teman kerjanya atau pesaingnya, yang membuat dia ini belakangan ini kayak orang yang sering kayak linglung gitu ya. Iya, kayak kebingungan dia, tapi orang ini hebat sih. Orang yang berdiri sama kamu ini udah sadar kayaknya kalau dia ini berada dalam pengaruh yang tidak baik. Tapi dia bukan berpikir hal mistis ya, tapi lebih menarik kepada mungkin aku kurang istirahat nih, ya. Mungkin aku terlalu ini, aku lihat memang terlalu mikirin kamu. Dia ini sering ngebayangin kamu, ngehaluin kamu nih kalau tiap malam, tapi bukan itu yang membuat resah, gelisah di dalam jiwanya dia, tapi ada hal lain yang sepertinya kayak menyekat keberuntungannya dia, kayak membuat sebuah penghalang ya untuk keberhasilannya dia. Ini dia ngerasain kok, dia nangkep hawa ini, dia nangkep jejak-jejaknya, mungkin kerasa sama dia ada sesuatu hal yang nggak baik yang saat ini sedang terjadi pada diri dia. Makanya dia lebih senang sendiri belakangan ini, bukan karena dia tidak mencintai kamu, tapi dia sedang membereskan hal seperti ini yang sedang dia alami. Mungkin dia nggak bisa bercerita ke kamu karena ada perasaan pertama ya, mungkin karena dia ngerasa dia ini
kamu di bawah kendalinya dia, jadi dia kurang share ya masalahnya dia ke kamu, ya karena dia ngerasa dia seorang pemimpin atau dia selalu unggul di dalam hubungan ini, sehingga dia tuh males gitu ya. Iya, ada energi seperti itu, the moon, dia kayak males untuk ngungkapin nih kalau aku lagi ada masalah ini gitu ya. Jadi dia mencari, mengorek-ngorek sendiri loh, dia ini lagi kenapa gitu ya. Yang aku lihat sebenarnya spiritualnya main nih, orang pinter ya, dia sedang kok gini amat ya, ada apa ya, kayak nggak bisa konsen, jadi matanya sering mungkin ya kalau di siang hari kok sering mengantuk, sering lemah, makanya dia kayak orang yang dijauhi temannya itu karena sering terlihat kayak murung, sering terlihat kayak tidak berenergi gitu. Padahal orangnya bagus kan ya, kamu awal ketemu sama dia orang bagus kan, gembira, humoris, suka ngerjain kamu, dia juga semangat. Tapi belakangan ini ya betul, itu yang terjadi ya teman-teman ya. Perasaan ini lagi kurang enak banget di dalam hatinya dia ini, gelisah banget, kayak dia tahu tertuju kepada siapa nih gitu loh. Tapi dia nggak bisa cerita ya. Nah, ada sesuatu hal yang tersembunyi yang aku tangkep di Five of Swords-nya. Barangkali dia pernah punya masalah dengan orang yang ada di masa lalunya, ya. Entah ini dengan teman kerja, ataukah ini dengan seseorang lawan jenis yang pernah dia tinggalkan, tapi di sini kayak sering mengusik gitu ya, ada mengganggu, atau dia merasa dikerjain gitu, cuman dia nggak bisa cerita. Kenapa? Ada Five of Swords, dia khawatir kamu nanti marah, emosi, cemburu, jadi dia mendem sendiri perasaan ini ya, nyari jalan sendiri deh, hermit. Oke, ada Three of Pentacle, sebetulnya memang butuh bantuan kamu. Ini yang aku lihat, sebetulnya di Three of Pentacle di sini dia pingin kamu bisa bantu dia gitu. Jadi ini ya, menghambat kinerjanya dia gitu. Dia cari uang juga kayak banyak kurang ya, banyak kurang kualitasnya. Dia ngerasain banget energinya bener-bener turun, dan ini dalam waktu dekat mungkin dia akan cerita nih teman-teman, tapi dia akan lebih minta pertolongannya, bukan cerita tentang apa yang sedang dia alami secara batin ya, dan secara fisiknya udah kerasa mulai nggak berdaya gitu, tapi dia kayak nanti bakal datengin kamu ya, bakal minta tolong sama kamu, itu mungkin butuh support yang lain gitu ya, karena memang dia dapat gangguan ini membuat pintu-pintu keberuntungan yang lain tuh ikut berpengaruh banget. Ini baru-baru ini dia ngalamin ya, mungkin dia ngalaminnya setiap, bisa jadi ya setiap bulan Cancer atau setiap bulan Pisces ya, atau mungkin juga saat ini dia ngerasa memang lagi nih sekarang nih ya, bulan-bulannya Virgo dan Libra udah lewat ya, sekarang Libra ya, ngerasa kayak diganggu banget gitu, dia udah nggak kuat di sini. Tetapi orang punya pengetahuan spiritual, yang bukan spiritual tuh bukan orang yang pinter banget gitu, enggak, tapi dia ngerti gitu loh, dia ngerti kayak paham gitu, nih orang kayaknya aku lagi gimana gitu, dia ngerti gitu ya, dia mencoba untuk menalar sendirilah gitu semua yang sedang dia hadapi saat ini, terutama pada eh bagian daerah kepalanya dia, yang dia ngerasa banget berat di situ, sering sakit mungkin kepalanya, sering mengantuk, dan bagian pundaknya sering berat, kayak ngerasa lemah ya. Ini yang membuat lemahnya dia, dan mulai mempengaruhi bagian perutnya teman-teman ya. Bagian perutnya udah mulai berpengaruh, kadang panas, mungkin dihasilkan dari panas hati ya, yang menyebabkan si perutnya juga ikut memanas gitu. Dan bisa jadi memang dia udah ngerti nih dia lagi kenapa gitu, cuman dia nggak ngasih tahu ke kamu, dia nggak mau tahu kelemahannya dia dibagi ke kamu, dia tetap nomor satu. Dia kepingin dipandang pinter, dipandang dia mampu dalam urusan segala hal, jadi dia memang akan meminta bantuan, tapi bukan masalah seperti ini. Mungkin dia cuman bilang, kamu jangan dulu marah, kamu jangan berpikiran negatif. Dia mungkin mau cerita, cuman dia nggak bisa cerita ya, yang sedang dia alami ini mungkin
kamu merasakan juga apa yang sedang dirasakan dia. Di kamu mungkin ada perasaan resah, gelisah, panas hati, keinget dia terus. Ya, dia lagi dalam keadaan kurang sehat secara batinnya ya. Dan ini berpengaruh pada fisiknya dan juga beberapa kenyataan dalam hidupnya dia tuh banyak kayak terbatas atau seperti ada yang membatasi sehingga nih dia bener-bener kacau gitu. Ini dia udah mulai sih teman-teman, udah mulai bisa mengatasi masalah ini, ya. Nih sekarang-sekarang ini dia udah mulai mengatasi ini, mungkin dia banyak bertanya atau dia mungkin punya apa ya kayak kelompok, grup atau tempat kajian ya, dimana dia sering sharing masalah yang sedang dia hadapi ini. Ya, itu sebetulnya saat ini yang sedang dia rasakan ya, tapi perasaan ke kamu tetap dia nyaman, dia sayang sama kamu. Itu bukan masalah dia ada something yang bikin kamu khawatir banget gitu kayak berselingkuh tuh enggak. Emang dia lagi ngalamin hal ini yang dia rasa memang belum saatnya mungkin ngasih tahu ke kamu, tapi kamu ngerasain nggak khawatir terus ke dia atau gimana, terus kerjaan dia kayak berantakan, terus kamu denger dia kok nggak punya uang terus atau ada masalah apa, kebaca ya, terus kayak orang loyo banget, terus kayak biasanya mungkin dia berpenampilan menarik tapi kok ini kayak lusuh ya. Itu yang sedang dia alami saat ini teman-teman ya, dia juga lagi berusaha gitu untuk bisa keluar dari situasi yang saat ini sedang dia alami. Kita lihat ya bagaimana perasaan orang ini ke kamu. Tuh, angel love, sayang sama kamu dia, cuman memang orangnya kalem ya, bawel gitu kan, banyak ngomong, banyak ngatur, tapi saat ini kayak kalem gitu loh. Dia sayang sama kamu, nyaman di sini. Dia ngerasain energinya, kamu sama dia tuh serasi gitu loh ya. Walaupun mungkin aku melihat dia di sini kurang keterus terangan sama kamu, bener nggak? Dia kurang banget cerita dia punya masalah apa, punya halangan apa. Sekalinya cerita pasti bikin kamu mikir pusing banget ya, karena dia selalu pasti kamu nanya apa yang bisa kamu bantu, pasti dia bilang duit kan. Itu bukan bercanda teman-teman, itu serius. Kalau kamu mungkin bisa kasih itu ya dia bisa sih gitu keluar dari masalah ini, karena kayaknya ya sepertinya dia pengen membeli sesuatu atau pengen sedang ada planning gitu ya, untuk melakukan sesuatu untuk penyembuhannya dia atau memang untuk bisnisnya dia, karena dia ngerasa memang ada yang harus diperbaiki dari diri dia dan juga kerjaan yang saat ini dia pegang. The thinking man, orang ini pinter loh, jenius dia ini. Sebetulnya dia juga orang yang nggak maluan kok ngomong sama kamu kalau dia mau butuh sesuatu, tapi dia akan menjaga banget gitu isi dari masalah yang sedang dia hadapi, tapi nggak semuanya gitu loh ya dia tutup-tutupin. Ada yang mungkin sangat ekstrim, mungkin takut ya, takut kamunya cemburu, takut kamunya marah, makanya dia betul-betul nggak bisa kasih tahu itu gitu ya. Yang jelas dia sayang sama kamu saat ini, memang dia sedang proses apa ya kayak penyempurnaan batin dan pikirannya ini lagi mau diseimbangkan, karena kayak linglung ya, kayak dia nggak bisa fokus di kerjaannya. Tahun kemarin dia dalam keadaan baik, ekonomi meningkat, terus cuannya lagi banyak banget, tapi tahun ini dan terutama di bulan ini dia kayak ngedapetin sesuatu hal yang luar biasa. Dia mikir kenapa ini ya, kayak ada hambatan yang susah banget buat dia gebrak, buat dia lewatin gitu ya, sampai-sampai ngantuk gitu yang tidak tertahankan, bahkan sakit di daerah pundaknya, di matanya, di palanya ini ya. Ya mungkin teman-teman bisa kasih saran gitu untuk dia. Memang ya kalau muslim ya berzikir sih itu nomor satu ya. Walaupun kita ini intinya manusia yang banyak dosa, banyak kesalahan, dalam hal kita berpasangan aja kurang bagus gitu ya, caranya
memperlakukan pasangan. Tapi dengan zikir itu kan bukan bukan untuk sesuatu yang horor ya, tapi itu kan keseluruhan akan berpengaruh nanti. Jadi kebiasaan dia nanti zikir ini ya bisa membuat tubuhnya ini mungkin kembali fit, dia kembali yakin kepada Sang Pencipta dengan doanya ini ya. Itu juga akan menyembuhkan mungkin ya dia sedang berada eh, di energi negatif yang mungkin juga tercipta dari dirinya sendiri yang mungkin belajar. Dia senang menggunakan hal-hal yang ya mungkin lagi belajar sesuatu gitu yang sifatnya spiritual yang dia tidak berguru ya, itu berpengaruh teman-teman ya, itu berpengaruh banget ke dia sehingga dia di sekarang ini dapat godaan, intinya gitu, dapat godaan, dapat juga mungkin bisikan yang melemahkan pikirannya, membuat dia juga malas beraktivitas, malas beribadah, terutama juga malas buat makan. Ini bikin dia tuh jadi lemah, kebanyakan pengen tidur aja gitu ya. Nah, di sini dia sudah mulai bergerak untuk keluar dari rasa yang sedang dia rasakan ini dan dia udah mau mulai stabil, tapi untuk ngantuknya ini dia masih belum bisa menyingkirkan gitu loh. Ya ini obatnya adalah dengan zikir atau meditasi. Kalau meditasi mungkin agak susah banget gitu ya, karena nggak semua orang bisa ngelakuinnya. Tapi kalau untuk muslim itu zikir udah paling paten, serius gitu, paling paten tuh zikir. Kalaupun untuk agama lain ya memang lebih ditingkatkan kepada sedekah gitu ya, sedekah alam lah. Terus mungkin sering memberi makanan kepada hewan atau siapa aja mungkin yang punya peliharaan tuh dirawat. Ada kucing, dikasih kucing, jangan ditendang gitu, kasih aja. Jangan sayang terhadap makanan yang kita masak, kasih. Itu bisa memberikan pelepasan energi negatif yang ada di badan kita ya, terutama hawa kita yang malas itu kan juga asal muasalnya mungkin juga dari perdebatan, dari sikap kita yang kasar dengan orang lain, tidak sengaja mungkin karena capek, tidak sengaja mungkin memang karena waktunya kita bertemu dengan masalah, akhirnya keluarlah hal-hal yang berupa tindakan negatif dari seseorang gitu ya, atau mungkin pengaruh dari diri sendiri yang sedang belajar spiritual tanpa guru ya, mempelajarinya mungkin tanpa ikatan batin dengan pencipta, jadinya goyang, linglung ya. Ini gimana sarannya supaya bisa keluar dari ini? Aku cuman kasih gambaran gini ya, aku juga pernah ngalamin soalnya hal-hal yang kayak gini ya. Itu mungkin lebih topnya itu puasa putih sih, sehari aja gitu. Dan itu fokus nggak mikirin yang lain dan kamu di sini memang harus ngasih waktu buat dia tidak memikirkan kamu gitu ya, tidak memikirkan kamu dulu. Dan aku yakin banget orang ini bisa selesai dengan permasalahannya dia karena memang dia sedang mengalami permasalahan pribadi yang cukup dalam, terutama dia ini pengen banget bisa sesuatu dalam dunia spiritual gitu. Dia mempelajari hal tersebut sehingga dia mungkin salah penafsiran, tidak ada petunjuk ya, akhirnya membuat tubuhnya ini yang dikuasai oleh hal negatif gitu. Atau aku lihat memang ada seseorang, ini teman dekatnya sih, bisa jadi teman kerja atau teman ngobrolnya dia atau teman media sosial. Ini bisa jadi di Three of Pentacles dengan Five of Wands ya. Karena aku lihat di sini orangnya pinter, di sini berkuasa dan kamu aja sampai kalah kok sama dia. Padahal kamu lebih bawel mungkin sama dia ya. Dan dia di sini tuh memang kepingin teman-teman, kepingin punya keahlian khusus. Dia memang sudah punya basic, tapi dia salah penafsiran aja yang menyebabkan dia ini sering tidak bisa beribadah fokus, juga makanan berkurang, kebanyakan mungkin kayak ngelamun, ngawang, berhalusinasi, berhayal, dan seneng sendirian, seneng mungkin di media sosial lama-lama, nggak mau diganggu, nggak mau teleponan, tuh akibat hal seperti itu. Jadi ya didukung boleh, tapi dikasih saran juga harus supaya tidak benar-benar kamu terlupakan. Tapi memang sering berantem ya kamu gara-gara hal ini.
Ya dia nggak mau teleponan, nggak mau chatan sekarang, beda dari sebelumnya ya. Itu dia lagi kemakan dengan apa yang sedang dia pelajari. Ya, teman-teman semuanya, ini rising dari zodiak Aries, ada Capricorn, ada Libra ya. Lalu ada Gemini, ada Cancer, ada Virgo, Pisces, Aquarius, Taurus. Dan kita lihat untuk nama atau inisialnya. Ada H, ada M, P, Y, J, V, S, K, Z, L, E, R, X, B. Oke, teman-teman semuanya, kalau ada apa-apa sama pasangan kita, memang kita nggak terlalu banyak bawel ya, supaya dia itu bisa konsentrasi. Tapi juga kita jangan sampai cuek gitu loh, ya. Dibalas apa enggaknya chat kamu atau ucapan kamu atau pesan kamu ke dia, yang penting kamu udah nyampein gitu. Lebih baik mungkin dia berpikiran kamu sok pinter ya, tapi pelan-pelan, karena orang ini memang pinter gitu, jadi kamu bicaranya mungkin lebih halus, atau mungkin kamu ya tahu ya karakter dia seperti apa. Jadi intinya kamu tidak ingin menggurui dia atau mendahului ke pemahamannya dia, tapi sebagai seorang kekasihnya, pasangannya, kamu punya berhak gitu ya, punya hak untuk memberikan pesan gitu aja, memberikan pesan bahwa mungkin atau barangkali dia butuh pendekatan kepada pencipta lagi, lebih dalam, bukan bukan ini ya, bukan mabuk harus gila-gilaan baca-bacaan zikir, bukan ya, tapi kayak dibiasakan berdoa lah sebelum melakukan sebuah ya ritual, mungkin dia sedang melaksanakan untuk tujuan yang dia pingin gitu ya. Sebelumnya itu dia harus berdoa dulu. Kalau memang dia nggak punya mantra, nggak punya doa khusus dari kitab, dia bisa ucapin gitu dari hatinya, meminta perlindungan lah gitu. Karena energi negatif itu bisa tumbuh dari kita bertengkar dengan teman, ya bisa kita salah jalan pada saat kita berada di tempat dimana kita lewati ya. Kita bertemu dengan makhluk yang nggak tahu, kita nggak kenal lah, nggak bisa kita lihat, nggak semua orang bisa melihat, tapi mungkin dia tidak izinkan ya, itu bisa jadi mengikut gitu ya, ikut sama badan, terus mengganggu. Tanya aja gitu, dia seneng loh ngomongin soal mistis atau hal-hal yang intinya kayak halusinasi. Suka banget dia, tapi pelan-pelan ya, dia bukan tipe orang yang seneng dengan kamu lebih pintar dari dia, nggak. Jadi kamu harus di bawahnya terus gitu, nanti kamu disayang. Tapi kalau kamu ngerasa kamu paling pinter, dia nggak seneng gitu loh, kayak apaan sih di kayak gitu. Dia butuh apa ya, butuh petunjuk. Ada The Hermit di sini, butuh petunjuk ya, butuh cahaya. Mungkin dia saat ini memang benar-benar lagi dikendalikan oleh hawa negatif ya, yang dibawa dari dia belajar pemahaman yang nggak perlu dia ketahui, atau memang harus perlu guru, atau dia memang habis ke suatu tempat atau dia habis ngerjain seseorang gitu, atau memang dia dikerjain oleh orang masa lalu. Itu bisa aja terjadi. Jadi sepinter kamu bisa nanyain sebenarnya dia ada masalah apa. Nanti juga aku lihat kan di sini ya, pasti dia akan cerita kok. Setelah dia cerita pasti nanti akan lega gitu loh. Dia akan menemukan kekuatannya di sini nih. Ini kan dia lagi bingung nih sekarang jalannya mau gimana nih, ya kan? Dia memang sangat kecanduan soal spiritual gitu. Apa yang dia inginkan nih harus dapet gitu. Tapi dia buta karena nggak ada guru, nggak ada pengarah gitu. Bingung gitu kan? Atau memang dia habis ke suatu tempat yang ya intinya kurang paham dia tentang hal tersebut. Jadi caranya adalah seperti apa ya, dengan dia berdoa atau berzikir, atau silahkan teman-teman bisa saranin atau disediain mandi garam buat dia ya, kan ayamnya, jadi nggak usah malu lah,
sediain aja, suruh mandi setiap hari selama 40 hari ya. Biar dia kembali lagi seperti semula, gairah, ngejreng, ceria, ngerjain kamu. Emang kamu nggak kangen gitu? Ih, dia orangnya pinter ya Mas Mada, gimana ngomongnya. Ya makanya kamu yang melengkapi semuanya. Saya kalau jadi pacar itu memang harus banyak pengorbanan. Jadi pasangan itu harus banyak dikorbankan apa yang sebenarnya kita nggak bisa lakuin gitu. Hasilnya itu nanti, yang penting ikhlas dan tulus. Nanti juga feedbacknya kita dapat kebaikan dan keuntungan dari ketulusan dan ya usaha kita yang baik gitu. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. See you.